Halo teman-teman, kembali lagi di cerita anime. Masih melanjutkan bagian sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan Liquir, Vegito juga berhasil mengalahkan Angel pendampingnya. Hal tersebut dapat terjadi karena Vegito sudah mengetahui kelemahan dari sang malaikat. Kekuatannya akan menghilang jika dewa kehancuran yang didampinginya telah tewas. Namun, ketika sampai di alam semesta kedua, Vegito harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Tubuhnya tertusuk oleh banyak anak panah. Yang diselimuti oleh energi Hakai, Vegito benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, dan dirinya terancam akan segera lenyap. Ketika Vegito sedang merenungkan saat-saat terakhir dalam hidupnya, Helles bersama malaikat pengawalnya yang bernama Sour menampakkan diri. Mereka berdua berdiri berhadapan sambil menatap ke arah Vegito. Mereka merasa sangat senang, karena telah berhasil melancarkan rencana yang memberikan banyak luka parah pada tubuh Vegito. Sour sendiri mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Helles sangatlah mengagumkan. Sour tidak pernah menyangka kalau strategi tersebut akan berhasil mengelabui Vegito. Sebab dari cerita yang pernah dia dengar, Vegito adalah sosok yang memiliki kemampuan sangat luar biasa hebat. Namun tampaknya, perangkap kecil yang disiapkan oleh Helles benar-benar membuahkan hasil. Vegito sekarang terjebak dan terpojok, seperti seekor tikus yang tidak berdaya. Helles menanggapi ucapan Sour dengan tertawa puas melihat penderitaan yang dialami Vegito. Selain itu, Helles tidak ingin ada yang meragukannya. Dia merasa bahwa dirinya adalah dewa wanita paling kuat dalam sejarah Dragon Ball. Kecantikan, kecerdasan otak, serta kekuatan otot, semuanya terkemas sempurna dalam satu paket pada dirinya. Oleh karena itu, dia mengatakan kepada Sour bahwa Sour harus merasa sangat beruntung karena bisa mendampingi dan memperhatikannya. Setelah percakapan tersebut, Helles dan Sour berjalan mendekati Vegito, yang kondisi tubuhnya semakin tidak berdaya akibat energi Hakai. Melihat pemandangan itu, Helles menjadi semakin kegirangan. Dia mulai meremehkan julukan Vegito, yang selama ini dikenal sebagai seorang pembunuh dewa. Helles merasa sangat puas karena akhirnya bisa menyaksikan Vegito berada dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Helles pun melanjutkan ucapannya. Dia mengaku sudah sangat lama tidak berkencan dengan pria manapun. Melihat Vegito yang tidak berubah sedikit pun, meskipun waktu telah berjalan selama 10 tahun terakhir, Helles sebenarnya merasa ragu dengan semua ini. Dia sempat berharap Vegito bisa kembali ke dunia ini. Namun baginya, hanya orang bodoh seperti Vegito yang tidak berguna dan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya sekarang. Helles menambahkan bahwa dia sangat menyayangkan tindakan yang telah Vegito perbuat. Padahal seharusnya Vegito bisa menjadi pria yang baik untuk dirinya. Kemudian, Helles berjalan semakin dekat, lalu memegang salah satu panah energi yang menancap di tubuh Vegito. Melihat tangan dewa tersebut berada di bahunya, Vegito merasa sangat penasaran tentang apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Helles. Dengan senyuman yang santai, Helles secara mengejutkan mencabut anak panah energi tersebut, seolah-olah dia berniat untuk menyelamatkan nyawa Vegito. Vegito tampak sangat terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa Helles malah membantunya. Apakah Helles menyimpan perasaan suka kepadanya? Namun alih-alih menyelamatkan Vegito, tindakan Helles justru membuat Vegito semakin menderita. Vegito sama sekali tidak sanggup menahan rasa sakitnya, hingga dia menjerit sangat keras. Ternyata ketika Helles mencabut panah tersebut, daging di tubuh Vegito ikut tertarik dan terlepas. Tidak diragukan lagi, tarikan yang sangat brutal itu menghasilkan rasa sakit yang begitu luar biasa. Namun, rasa sakit itu segera berganti menjadi kebingungan yang sangat besar bagi Vegito. Dilihatnya Helles malah menjulurkan lidahnya ke arah anak panah yang masih berlumuran darah Vegito. Sungguh sulit dipercaya. Seorang dewi seperti Helles menjilati darah Vegito dari ujung anak panah dan tampak begitu menikmatinya. Di tengah rasa sakit serta ketidaknyamanan yang dialami oleh Ultra Vegito, dengan lidah yang masih menjulur dan tatapan mata yang terlihat seperti orang gila, Helles berkata bahwa dia tidak bisa melewatkan kenikmatan ini. Rasa darah tersebut mengandung penderitaan dan ketakutan yang sangat mendalam. Baginya itu adalah sesuatu yang sangat lezat. Dia bahkan merasa sanggup menikmati sensasi ini sepanjang hari, tanpa pernah merasa bosan. Oleh karena itu, Helles ingin meminta pendapat Vegito. Bagaimana rasanya berada di detik-detik menjelang kematian? Dia bertanya, apakah Vegito merasakan ketakutan yang sama, seperti yang dialami oleh Beerus dan juga Liquir. Sementara itu, Vegito hanya bisa menatapnya dengan perasaan tidak percaya. Dia belum pernah melihat seorang dewa, bahkan Beerus sekalipun, berperilaku sebejat dan seburuk itu. Vegito hanya sanggup mengucapkan bahwa apa yang dilakukan Helles sangatlah menjijikan.
Mendengar perkataan tersebut, Helles justru tertawa terbahak-bahak. Dia menanggapi pernyataan Vegito dengan mengatakan bahwa jika dirinya dianggap menjijikan, maka Vegito yang telah berani membunuh para dewa adalah sosok yang jauh lebih menjijikan daripada dirinya. Helles pun mengingatkan bahwa pendapat seorang fana seperti Vegito tidak ada artinya bagi seorang dewa. Vegito bukanlah siapa-siapa selain manusia tertusuk panah yang sudah tidak berguna. Sebentar lagi tubuh Vegito akan hancur sepenuhnya akibat salah satu anak panah miliknya yang akan melenyapkan seluruh keberadaan Vegito. Helles sangat yakin bahwa Vegito sadar waktunya sudah tidak lama lagi. Di saat ini, Vegito tampak mulai menyadari nasib buruk yang menimpanya. Dia menundukkan kepalanya sebagai bentuk pasrah yang terlihat seperti kekalahan. Wajahnya diselimuti duka saat dia berpikir bahwa anak panah berisi energi Hakai ini mengingatkannya pada Krillin yang juga tewas dengan cara seperti ini. Helles telah melenyapkan Krillin menggunakan anak panah yang sama. Helles yang mendengar gumaman itu sejenak merasa bingung. Mengapa Vegito menyebut orang tersebut sebagai sahabatnya? Helles mengaku tidak pernah mengenal siapapun dari masa lalunya. Mengingat sudah terlalu banyak anak panah yang dia tembakkan dalam kurun waktu 10 tahun ini. Bahkan, Helles hampir tidak bisa mengingat berapa banyak planet yang telah dia hancurkan. Apalagi hanya seorang warga bumi tidak berguna dari alam semesta ketujuh. Dan jika itu adalah kata-kata terakhir Vegito, maka betapa sia-sianya ucapan tersebut. Setelah Helles selesai bicara, dalam rasa kesal yang mendalam, Vegito perlahan-lahan mulai bangkit berdiri. Energi yang terpancar dari tubuhnya menciptakan hawa panas yang sangat dahsyat, disertai sambaran petir yang aneh. Di dekat mereka, Sauer mulai merasa sedikit panik melihat fenomena tersebut. Dia tahu betul bahwa Vegito bukanlah manusia biasa. Tetapi hal ini seharusnya tetap tidak mungkin terjadi. Sauer menjadi sangat penasaran. Kekuatan misterius seperti apa yang sebenarnya disimpan oleh Vegito? Seharusnya, Vegito sudah lenyap beberapa menit yang lalu. Namun entah bagaimana, dia justru bisa bangkit kembali. Sauer tidak tahu apakah situasi ini akan berakhir sesuai dengan perkiraan Helles atau tidak. Tiba-tiba dalam ledakan amarah yang sangat besar, Vegito secara ganas melepaskan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Vegito sangat murka karena Helles berani-beraninya tidak mengingat nama-nama orang yang telah dia bunuh. Vegito menyebut Helles sebagai sosok monster yang kejam dan bersumpah akan memastikan Helles mengingat setiap nama dari korban yang pernah dia bantai. Secara mengejutkan, Vegito berhasil mencabut dan melepaskan seluruh anak panah energi yang menancap di tubuhnya. Sekaligus dia mampu menghapuskan seluruh energi Hakai yang tadinya menggerogoti tubuhnya. Helles sontak tidak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya. Dia sangat heran bagaimana bisa Vegito melakukan hal yang tidak masuk akal itu. Bagi Helles, ini adalah hal yang sepenuhnya mustahil. Helles melangkah mundur dalam ketakutan, sambil terus merasa kebingungan. Energi Hakai sama sekali tidak memberikan dampak kehancuran pada tubuh Vegito. Helles bergumam, padahal energi Hakai miliknya merupakan kekuatan penghancur yang sangat hebat di kalangan para dewa. Mengapa alam semesta ketujuh bisa dikatakan tidak memiliki kandidat dewa kehancuran? Dia menanyakan pertanyaan itu dalam hati kepada Berus yang telah tewas. Kemudian dengan seluruh kemarahan yang meluap-luap, Ultra Vegito langsung melesat menyerang Helles dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, Ultra Vegito sudah berada tepat di hadapan Helles. Dengan wajah yang dipenuhi amarah, Vegito bersiap-siap melancarkan sebuah pukulan yang sangat mematikan. Melihat ancaman bahaya di depan matanya, tubuh Helles mendadak kaku dan tidak bisa digerakkan. Dia sangat ketakutan dan merasa seolah-olah waktu telah berhenti berputar baginya. Helles berpikir sejenak bahwa tingkat kekuatan dan kecepatan milik Vegito benar-benar tidak akan sanggup dihentikan. Dalam hatinya, dia hanya bisa berharap agar anak-anaknya berada dalam kondisi baik-baik saja. Melihat situasi kritis tersebut, Sauer dengan ekspresi wajah yang sangat serius dan penuh keyakinan menunjukkan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam. Sauer segera mengaktifkan teknik Ultra Instinct tingkat tinggi yang auranya menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sauer telah mempersiapkan dirinya sepenuhnya. Dia berpikir entah sebagai seorang malaikat atau bukan, dia tidak akan pernah berdiri diam dan membiarkan Helles tewas begitu saja di depan matanya. Demi kebaikan alam semesta kedua, Sauer bertekad untuk menghentikan kejahatan yang telah dilakukan oleh Vegito, lalu membawanya ke hadapan Daishinkan. Sauer kemudian muncul secara mendadak di hadapan mereka berdua, yang membuat Helles sangat terkejut. Helles penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Sauer.
Namun di tengah kondisi tersebut, Sour sendiri dibuat kaget bukan main. Ternyata Vegito mampu berganti wujud ke dalam bentuk Ultra Instinct sempurna secara instan. Aura Ultra Instinct di tubuh Vegito saat ini benar-benar sama persis dengan aura milik Sour. Vegito tertawa mengejek kesombongan Sour, yang berprasangka seolah-olah hanya para malaikat saja yang menguasai kekuatan Ultra Instinct. Dalam upaya pertahanan yang sia-sia, Sour mencoba menyerang Vegito menggunakan tongkatnya. Tentu saja serangan itu dengan sangat mudah dapat dihindari oleh Vegito. Menggunakan kecepatan insting miliknya, Vegito meremehkan serangan Sour, yang dinilainya sangat lambat untuk ukuran seorang malaikat. Vegito lalu menegaskan bahwa dia akan mengirim Sour untuk menyusul saudara-saudaranya yang telah lebih dulu dia lenyapkan. Kemudian Vegito kembali membangkitkan pisau energinya. Bilah pedang yang telah berulang kali berhasil membantai para dewa. Pedang energi ini dijuluki sebagai pedang pembunuh dewa. Dan sekarang, Vegito siap menggunakannya pada Sour. Dalam satu gerakan tebasan yang sangat cepat, hingga mata manusia biasa tidak akan sanggup melihatnya. Vegito melepaskan serangan pedang energi tersebut ke arah Sour. Sejenak suasana menjadi sangat hening di antara mereka bertiga. Baik Sour maupun Helles tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Hanya Vegito yang berdiri dengan senyuman yang sangat puas. Akhirnya diperlihatkan dampak dari tebasan dahsyat tersebut. Tubuh Sour tampak terpotong menjadi dua bagian, tanpa sempat dia cegah atau hentikan. Bahkan Helles yang berdiri tepat di belakangnya ikut terpotong oleh tebasan tunggal milik Vegito tadi. Alih-alih berhasil melindungi Helles, serangan Vegito justru sukses membelah tubuh mereka berdua sekaligus. Serangan tersebut sungguh sangat luar biasa, karena Vegito mampu menumbangkan dua sosok dewa secara bersamaan. Kini keduanya tampak berada di ambang kematian. Baik Sour maupun Helles telah terbelah di bagian tengah tubuh mereka. Kedua potongan tubuh itu mulai terpisah satu sama lain, hingga akhirnya jatuh terhempas ke tanah. Mereka berdua benar-benar telah kehilangan nyawanya di hadapan Ultra Vegito. Vegito berdiri tegap dengan tangan kanan yang masih memegang pisau energi. Sementara tangan kirinya mulai menciptakan sebuah bola energi Hakai. Sama seperti dewa-dewa yang telah dia bunuh sebelumnya, Vegito akan memastikan tubuh Helles dan Sour lenyap tak berbekas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Vegito berteriak memanggil jurus Hakai. Serangan energi Hakai tersebut seketika menguapkan kedua jasad dewa itu, hingga benar-benar lenyap dari keberadaan alam semesta mereka sendiri. Masih dalam wujud Ultra Instinct, Vegito membalikan badannya dengan tatapan yang sangat dingin. Dia menegaskan bahwa pembalasan dendam ini dipersembahkan khusus untuk Krillin. Kita kemudian melihat Vegito berdiri gagah di antara kepulan awan debu dari sisa-sisa korbannya. Vegito tampak merenungkan langkah selanjutnya, seolah-olah sedang menatap langsung ke dalam jiwa seseorang yang sedang mengawasinya dari jauh. Vegito mulai menghitung bahwa kini hanya tersisa 9 dewa kehancuran dan 9 malaikat lagi yang harus dia habisi. Vegito sangat yakin bahwa para dewa saat ini sudah menyadari bahwa tingkat kekuatannya berada jauh di atas mereka. Oleh karena itu, menurutnya akan lebih praktis jika para dewa yang tersisa datang bersama-sama untuk mengeroyoknya. Namun, jika mereka memilih untuk tetap bersembunyi, maka Vegito sendiri yang akan memburu dan menemukan mereka satu persatu. Saat tampilan gambar diperbesar, terbukti bahwa Vegito memang sedang diawasi dari kejauhan. Seluruh adegan pertarungan tadi ternyata terpancar di dalam sebuah bola kristal khusus dari tongkat malaikat. Sosok yang sedang mengawasi pergerakan Vegito tidak lain adalah Dewa Kehancuran Alam Semesta ke-11, Belmod bersama malaikat pendampingnya, Margarita. Keduanya tampak sangat syok dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Helles dan Sour telah berhasil dihancurkan hanya dalam satu serangan dari Ultra Vegito. Belmod merasa sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bagi mereka, kenyataan ini terasa seperti mimpi buruk. Seorang Saiyan yang selama ini mereka anggap sebagai sampah fana, justru berhasil membunuh 2 dewa berturut-turut. Bahkan kini sanggup membunuh seorang malaikat. Belmod yang sudah kehabisan ide, bertanya kepada Margarita tentang langkah apa yang harus mereka ambil sekarang. Margarita pernah memberitahu Belmod bahwa Jiren adalah satu-satunya mortal yang kekuatannya telah melampaui Dewa Kehancuran, dan tidak ada lagi makhluk lain yang bisa melakukan hal itu. Namun kenyataannya sekarang, Vegito justru telah melampaui kekuatan seorang malaikat. Kini, Bicorn, Liquir, Helles, dan Sour semuanya telah tewas di tangan Vegito. Margarita yang hendak memberikan tanggapan juga merasa sangat bingung menghadapi fakta mengerikan ini. Tetesan keringat dingin mengucur deras di wajahnya.
Dia berusaha berpikir cepat dan menjawab bahwa dia tidak habis pikir bagaimana Vegito bisa menghabisi dewa kehancuran sekaligus malaikatnya. Vegito mungkin bisa mengalahkan Korn ketika kekuatan malaikat milik tetapi Vegito bahkan mampu menumbangkan Sour yang berada dalam kondisi kekuatan penuhnya. Sebagai seorang malaikat, seharusnya Sour mampu memberikan perlawanan yang jauh lebih baik saat bertarung melawan Vegito. Entah karena Vegito memiliki penguasaan ultra insting yang sempurna, atau ada faktor lain. Margarita sungguh tidak mengerti. Namun yang pasti, tingkat penguasaan teknik insting milik Vegito saat ini telah berkembang jauh lebih pesat daripada yang mereka perkirakan selama 10 tahun terakhir. Margarita menambahkan bahwa Vegito sama sekali tidak sekuat ini ketika dia pertama kali mengalahkan Berus dulu. Sekarang, Vegito telah bertransformasi menjadi sosok yang sangat berbeda. Entah bagaimana caranya, Vegito bisa memperoleh lonjakan kekuatan dan keterampilan bertarung yang begitu masif, padahal dia menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Selain itu, Margarita merasa sangat heran mengapa Zeno-sama masih membiarkan Vegito tetap hidup sampai detik ini. Jadi tampaknya tidak ada alasan lain dari keputusan Zeno selain sengaja membiarkan Vegito menderita. Saat Margarita mengamati gaya bertarung Vegito, dia menyadari bahwa Vegito tidak hanya menguasai kekuatan Akai milik dewa kehancuran, tetapi juga berhasil menyempurnakan teknik ultra insting hingga setingkat para malaikat. Ketika seseorang mampu menggabungkan dan menguasai kedua wujud energi puncak tersebut secara bersamaan, Margarita menegaskan bahwa ini adalah pertanda buruk bagi siapapun. Rasa cemas yang sangat serius kini terpancar jelas dari wajah Margarita. Dia meletakkan jarinya di bawah bibir sambil berpikir keras, hingga akhirnya dia sampai pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Selain Vegito mampu menggunakan tongkat milik para malaikat, tongkat tersebut bahkan mematuhi setiap perintah yang diberikan oleh Vegito. Bagi Margarita, hal ini merupakan sebuah misteri yang sangat besar. Sebab bahkan dewa sekelas Belmont sekalipun tidak akan pernah bisa menggunakan tongkat malaikat untuk memerintahkan sesuatu. Tongkat para malaikat diciptakan khusus, hanya untuk mematuhi aura dan energi spesifik dari malaikat pemiliknya. Meskipun Margarita sulit untuk mempercayainya, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah Whis. Whis yang sengaja meninggalkan tongkat tersebut dan telah memberikan akses penuh kepada Vegito. Itulah alasan mengapa tongkat itu bisa begitu patuh pada perintah Vegito. Dengan terbongkarnya rahasia besar ini, mampukah Belmont dan Margarita bertahan hidup dari perburuan kejam yang sedang dilakukan oleh Ultra Vegito? Dan siapakah yang akan menjadi target pembantaian Vegito selanjutnya? Apakah Belmont dan Margarita yang akan menjadi korban berikutnya? Semakin penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Pastikan untuk terus menyaksikan kelanjutannya hanya di channel Cerita Anime.